Dalam presentasi mereka, Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Republik Indonesia dan sekarang menjabat Ketua Umum PDIP, menyebut dua tokoh dalam Alkitab. Sri Mulyani menyebut Zakheus. Seperti diketahui, Zakheus dalam Alkitab adalah tokoh antagonis yang ingin bertobat. Zakheus adalah pemungut pajak yang kerap melakukan korupsi, sehingganya dia sangat dibenci oleh masyarakat. Sri Mulyani tidak melihat karakter buruk dari Zakheus ini dalam pemaparannya, tetapi lebih menyoroti fungsi penarikan pajak dalam sistem pelayanan publik. Maka untuk menyeimbangkan, negara harus hadir. Itu kata-kata politik indah. Negara hadir. Do you think negara itu kayak malaikat gitu? Enggak juga. Negara kan manusia kayak saya gitu. Negara hadir, dia harus dihadirkan, dan untuk bisa dia hadir, dia harus pakai APBN. Jadi negara hadir tidak gratis, dia harus bisa dihadirkan. Saya baru bicara tentang technicalities-nya. Kalau hadir, maka dia harus dibiayai. Kalau dia dibiayai, maka dia harus ngambil pajak. Jadi Lukas 19, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amounts. Interpretasi saya sebagai Menteri Keuangan adalah kalau kita ngambil, tapi katanya Bu ini kan Zakheus itu orang jahat, negara kan nggak jahat, ya moga-moga. Kita ngambil pajak seperti Zakheus, then I have to pay back half of my possession to the poor. Jadi kalau APBN ngambil dari pajak, separuh harus untuk orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Nanti kita lihat profil APBN kita ya. And then disebutkan di bagian keduanya, dan buat mereka yang saya ambil, mereka akan dapat 4 kali lipat benefit. Anda yang bayar pajak, Anda dapat benefitnya. Kira-kira translasinya dalam pengelolaan APBN seperti ini. Pendapatan diambil dari masyarakat. Mestinya yang mampu kan? Karena kita ada PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Jadi yang nggak mampu ya nggak bayar pajak. Karena saya sering mendapatkan keluhan, saya udah nggak punya income, saya harus bayar pajak. Saya bilang, yang mana bayar pajaknya? Kalau nggak punya income, Anda nggak bayar pajak. Bahkan Anda menikmati hasil dari pajak. LPG 3 kilo, kalau di rumah-rumah para romo ada LPG yang 3 kilo, itu Anda menikmati hasil dari tadi. Kalau listriknya di 900 VA atau 1200, itu menikmati subsidi banyak. Jadi jangan bilang nggak menikmati APBN ya. Dan tentu saja kita bisa mengurusin republik ini relatif aman, itu juga karena ada yang bayarin untuk aman. Selain menyebut Zakheus, Sri Mulyani juga menyebut Paus Fransiskus. Yang menarik di sini adalah ketika Sri Mulyani mengquote Paus Fransiskus dalam hal mewujudkan keadilan ekonomi bagi dunia. Kita simak videonya. Saya mengquote Paus Fransiskus tahun 2020 di depan para Jesuit. Beliau mengatakan kita dihadapkan pada pilihan di antara 2 jalan. Satu jalan mengarah pada konsolidasi multilateral sebagai ungkapan rasa tanggung jawab global yang diperbarui atas solidaritas yang berakar pada keadilan. Amazingly, kemarin saya di Malaysia diundang di dalam konferensi global ekonomi Islam. Talking about the same, keadilan, mengarah pada pencapaian perdamaian serta persatuan sebagai satu keluarga umat manusia yang merupakan rencana Tuhan bagi dunia kita. On the other hand, jalan lain dan yang ini sedang mendominasi adalah menekankan keterpenuhan diri, nasionalisme, proteksionisme, individualisme, dan pengucilan. Jalan ini mengabaikan orang miskin, rentan, dan mereka yang terpinggirkan dalam hidup. Tidak hanya individu, tapi juga negara. Banyak negara yang miskin dan mereka rentan, dan mereka sekarang ada di dalam makin terpinggirkan. Dan juga merugikan masyarakat keseluruhan, menyebabkan sendiri luka pada semua orang. Jalan ini tidak boleh menang.
mission, if you accept, is this one untuk para Jesuit. Bener gak? Oke. Saya cuma meng-quote dulu ya, tidak menyuruh loh. Megawati menyebut Yudas Iskariot. Dalam Alkitab, Yudas Iskariot dideskripsikan sebagai seorang pengkhianat. Dalam pemaparan ini, Megawati sepertinya sedang menyindir seseorang. Siapakah yang disindirnya ya? Tapi ada kan yang berkhianat, yang namanya Yudas Iskariot. Betul apa enggak? Nah, jadi ngomong saya bukan provokator. Ini iya pembelajaran agama. Thank you very much for watching. Goodbye and take care. See you next.